Bab 390. Pasukan Zirah Hitam dan tentara pensiun hendak mengeluarkan pedang, sedangkan Wira berniat untuk memberi perintah. Iqbal bergegas keluar dari pengadilan daerah dan mengadang Wira, lalu memandang tentara yang memegang senjata sembari berujar. Kalau kalian melukai tuan sedikit saja, aku jamin pemerintah akan memusnahkan 9 generasi keluarga kalian. Segerombolan tentara itu pun menghentikan aksi mereka karena ketakutan. Mereka menoleh dan melihat Fadil untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan. Para petinggi yang berselisih, tetapi bawahan seperti mereka yang menderita. Sekarang, mereka tidak tahu harus membela siapa. Fadil berkata dengan sinis, Iqbal, dia menerobos penjara dan menculik orang. Itu termasuk memberontak. Kalau kamu membela dia, berarti kamu komplotannya. Kamu sendiri saja sudah kesulitan, tapi kamu masih membantunya. Iqbal tersenyum sinis, lalu menyahut. Pak Fadil, aku tahu Tuan Wahyudi memusnahkan desa 3 harimau sehingga membuatmu malu. Jadi, kamu mau balas dendam tapi, sekarang kamu tidak berhak menyerang Tuan Wahyudi. Memusnahkan desa 3 harimau, tidak berhak menyerang. Gumam Kaesang. Dia menjadi gugup setelah mendengar dua informasi ini. Kali ini, Kaesang datang ke Kabupaten Uswal karena ada tugas penting, yaitu mencari seseorang. Orang tersebut juga memusnahkan desa 3 harimau dan memberikan kontribusi besar. Pejabat biasa tidak berhak melukai orang ini. Jangan-jangan, Wira adalah orang itu. Fadil mendengkus, lalu menimpali. Aku ini jenderal militer kabupaten yang merupakan pejabat militer tingkat ke-8. Dia itu hanya pelajar dari Dusun Darmadi, sekarang dia menerobos penjara dan melakukan kesalahan besar. Sudah seharusnya aku menangkap dia, kenapa aku tidak berhak menyerang dia? Serang dan tangkap dia. Segerombolan tentara rakyat pun terpaksa bertindak. Tiba-tiba, Kaesang berteriak. Pelajar dari Dusun Darmadi, dia orangnya. Orang itu juga merupakan pelajar yang berasal dari Dusun Darmadi, tidak mungkin salah lagi. Kemudian, Kaesang bergegas ke depan para tentara dan memberi perintah. Hentikan. Siapa yang berani menyerang Tuan Wira, aku akan melapor ke pemerintah untuk memusnahkan 9 generasi keluarga kalian. Bukan hanya para tentara, semua orang di tempat pun tercengang. Mereka tidak mengerti kenapa Kaesang yang bekerja sama dengan Fadil untuk melawan Wira tadi tiba-tiba berbalik melindungi Wira. Fadil yang terkejut bertanya, Tuan Kaesang, ada apa? Kaesang menegur, diam, kamu itu hanya pejabat militer tingkat ke-8. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Wahyudi. Bisa-bisanya kamu tidak menghormati dia. Cepat bawa anggotamu pergi. Kalau kamu berani bersikap tidak sopan kepada Tuan lagi, aku akan melapormu ke pemerintah supaya kamu kembali ke kampungmu untuk bertani. Lanjut Kaesang. Tuan, jangan marah. Aku pergi sekarang, sahut Fadil. Dia yang dimarahi segera membawa pasukannya pergi, tetapi dia masih kebingungan. Ada apa dengan Kaesang? Kenapa dia tiba-tiba membela Wira? Apa dia sudah gila? Namun, Fadil tidak berani menentang perintah Kaesang. Kerajaan Nuala menggunakan pejabat sipil untuk mengendalikan pejabat militer. Inspektur istana adalah pejabat sipil, sedangkan Fadil hanya pejabat militer tingkat ke-8. Kalau Fadil dilaporkan oleh inspektur istana, Fadil akan diperiksa dan dipecat. Radit yang tertegun berucap, Kaesang, kamu. Kaesang langsung menyela, Radit, kamu tidak perlu sok akrab. Kita tidak begitu dekat. Kamu, seru Radit. Dia sangat kesal sampai-sampai wajahnya memerah. 10 tahun yang lalu, Radit dan Kaesang sama-sama pergi ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti ujian. Sejak saat itu, mereka menjadi teman dekat. Kaesang berasal dari keluarga miskin dan Radit selalu menjaganya. Keduanya pun memiliki hubungan pertemanan yang erat. Selama 10 tahun, mereka terus mempertahankan hubungan ini. Bahkan, Kaesang mengabari Radit terlebih dahulu sebelum datang ke Kabupaten Uswal. Sekarang, Kaesang malah mengatakan bahwa mereka tidak dekat. Kemudian, Kaesang menambahkan, sebagai pejabat penting pemerintahan, kamu melakukan korupsi dan memfitnah warga yang tidak bersalah. Tadi, aku ditipu oleh kamu. Sekarang, setelah disadarkan oleh Tuan Wira dan Pak Iqbal, aku sudah tahu jelas kenyataannya. Cepat terima hukumanmu dan akui kesalahanmu. Apa kamu mau disiksa dengan hukuman berat? Lanjut Kaesang. Sikap Kaesang yang kejam dan langsung memutus hubungan dengannya membuat Radit sangat kecewa. Dia berkata, Kaesang, kita sudah menjadi teman selama 10 tahun, setidaknya, kamu harus memberiku penjelasan. Kaesang yang gugup berbalik dan menyahut. Ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh kamu. Cepat mengaku. Sekarang, bagi kamu, mati mungkin bukan hal yang buruk. Wira memiliki jasa yang besar dalam mengalahkan bangsa Agrel. Setidaknya, 90% adalah kontribusi Wira. Namun, kerajaan Nuala dan bangsa Agrel berusaha menutupi informasi ini karena berbagai macam alasan. Bab 391. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan ini berkat Panglima Yuda. Hanya sedikit di antara mereka yang tahu tentang reputasi Wira. Namun, siapapun yang berani mengusik Wira, baik faksi penasihat kiri dan kanan di kerajaan Nuala, maupun permaisuri dari istana bangsa Agrel, mereka semua akan dihancurkan atau bahkan seluruh keluarganya akan dibunuh. Radit berkata, kamu, Puff. Sosok yang telah menjadi temannya selama 10 tahun ini bahkan menyuruhnya untuk mati. Radit sontak menyemburkan darah dan tak sadarkan diri. Apa sebenarnya identitas dari bocah ini? Bagaimana bisa Kaesang mengatakan hal semacam itu setelah mereka berteman baik selama 10 tahun?
Radit langsung pingsan karena sikap Kaesang yang berubah. Li Sun, kakak beradik dari keluarga Kuncoro, dan petugas patroli yang terlibat dalam kasus ini awalnya masih sangat bersemangat. Kini, mereka semua terdiam dan tampak sangat ketakutan. Kasus tersebut selesai dengan cepat. Setelah membawa Lestari dan Suryadi kembali ke toko besi, Wira mengambil alkohol dari kereta kuda untuk membersihkan luka luar mereka. Selain itu, Wira juga membawa dokter terbaik di kota untuk memeriksa luka dalam mereka. Lestari tidak terluka parah dan hanya sedikit flu. Dia akan membaik setelah mengonsumsi obat. Namun, Suryadi mengalami cedera parah akibat penyiksaan oleh Li Sun dan petugas patroli lainnya. Dia harus istirahat selama setengah bulan dan mengonsumsi obat. Setelah mengumpulkan obat-obatan yang dibutuhkan dan makan malam, mereka pun bersiap-siap untuk meninggalkan kota. Sembari berdiri di luar toko besi dan melihat ke arah jalan di sebelah kiri, Suryadi memandang dengan tatapan rumit di matanya. Wira bertanya dengan suara pelan. Lestari, ada apa ini? Lestari menjawab dengan suara pelan. Bibi Santi tinggal di sana. Pada awalnya, kami sudah mengirimkan mas kawin kepadanya dan mengatur pernikahan. Tapi, setelah ayah dipenjara, Bibi Santi mengembalikan mas kawin tersebut dan memintaku menyampaikan kepada ayah bahwa rencana pernikahan mereka harus dibatalkan. Rencana pernikahan mereka dibatalkan begitu saja. Ayah pasti merasa sedih. Lanjut Lestari. Paman ditolak. Ucap Wira seraya tertegun sejenak. Dia melangkah maju dan berkata, Paman, kalau kamu masih ingin menikahinya, aku bisa meminta Iqbal untuk membantumu menjelaskan masalah ini. Kalian seharusnya bisa melanjutkan pernikahan. Lupakan, kejadian ini justru memperlihatkan sifat aslinya. Kalau dia nggak memiliki perasaan untukku, nggak ada gunanya memaksakan pernikahan ini. Ucap Suryadi. Suryadi tersenyum sedih dan berkata dengan nada kelelahan. Lupakan masalah pernikahan, kita akan kembali ke Dusun Darmadi. Kedepannya, Paman akan tinggal di sana untuk menua. Wira, Lestari, dan Suryadi naik ke kereta kuda dan meninggalkan kota. Melalui jendela kereta, Lestari bisa melihat veteran pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya. Lestari mulai merenung dan bertanya, Kak Wira, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pengawal yang terlihat seperti ahli bela diri? Berdasarkan kepribadianmu, setidaknya kamu akan membayar 4.000 gabak untuk satu orang. Dengan total 60 orang ini, totalnya akan menjadi 240.000 gabak per bulan, atau 2,88 juta gabak per tahun. Apakah kita sanggup membayar mereka? Suryadi juga merasa khawatir. Dengan begitu banyak orang ini, biaya makan mereka setiap tahunnya akan sangat besar. Wira tersenyum ringan sembari menjawab. Jangan mengkhawatirkan uang lagi ke depannya. Aku menghasilkan banyak uang selama pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu kali ini. Lestari bertanya, berapa banyak yang kamu hasilkan? Puluhan, jawab Wira. Suryadi bertanya, puluhan ribu gabak, ya, itu bahkan nggak cukup untuk gaji setengah tahunnya para pengawal ini. Wira menjelaskan, maksudku bukan puluhan ribu gabak, tapi puluhan miliar gabak. Kak Wira, apa kamu nggak sakit? Tanya Lestari. Wira pun menjawab. Aku nggak berbohong. Kamu benar-benar sakit, ujar Suryadi. Hal ini membuat Wira tidak bisa berkata-kata. Pergi sekali ke kota pusat pemerintahan Jagabu bisa menghasilkan puluhan miliar gabak. Apa kamu mengira, aku akan mudah tertipu seperti ketika masih kecil dulunya? Tanya Lestari. Wira berkata, Wira, puluhan ribu gabak sudah lumayan banyak. Siapa yang bisa menghasilkan puluhan miliar gabak dalam sekali perjalanan? Tanya Suryadi. Jawab Wira. Dia tidak tahu bereaksi seperti apa. Kereta kuda tiba-tiba berhenti, lalu suara Fandi pun terdengar. Tuan Wahyudi, Inspektur Istana, Kaesang, menghentikan kita dan ingin bertemu denganmu. Bab 392. Tatapan Wira berubah menjadi serius. Kemudian, dia menjawab. Aku nggak mau menemuinya. Begitu mengenali Wira, Kaesang langsung mengubah sikapnya dan mengabaikan persahabatan selama 10 tahun dengan Radit. Wira tidak tertarik untuk menemui orang licik yang realistis dan egois seperti Kaesang, apalagi berkenalan dengannya. Dia pun berkata, Ayo, jalan. Fandi mengayunkan cambuk untuk mengemudikan kereta kuda. Di luar jendela, Kaesang tampak panik. Dia buru-buru mengejar kereta kuda Wira sembari berkata, Tuan Wahyudi, ada beberapa pejabat tinggi dari ibu kota kerajaan yang menitipkan surat padaku untuk diserahkan kepadamu. Kereta kuda berhenti. Wira mengernyit sembari bertanya. Aku nggak mengenal siapapun di ibu kota kerajaan. Siapa yang menulis surat untukku? Meskipun Tuan belum pernah pergi ke ibu kota kerajaan, banyak pejabat tinggi di sana yang sudah lama mendengar namamu. Jelas Kaesang. Kaesang tampak memegang 3 surat di kedua tangannya. Kemudian, dia berkata, ini adalah surat dari Tuan Kemal, sang penasihat kiri, Tuan Suhendra, sang menteri perang, dan Tuan Tirta, sang menteri Ritus. Suryadi dan Lestari tercengang. Penasihat raja dan menteri adalah sosok penting yang bisa bertemu dengan raja. Bisa-bisanya mereka menulis surat untuk Wira. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Wira dengan pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu kali ini? Meski pasukan Zirah Hitam dan para veteran terkejut, mereka masih bisa memahami alasan Wira menerima surat ini. Wira telah berprestasi luar biasa sehingga wajar jika ada pejabat tinggi yang menulis surat untuk menyampaikan terima kasih. Apalagi, Yuda bahkan dianugerahi gelar Amangkurat Wutari.
Aku sudah menerima suratnya, kamu boleh pergi. Jawab Wira. Setelah menerima 3 pucuk surat, Wira melemparkannya ke dalam gerbong kereta dan melambaikan tangannya. Lestari bergegas ingin mengambilnya, tetapi tangannya sedang dibalut sehingga tidak bisa melakukannya. Suryadi segera mengambilnya, lalu mengelap ketiga surat itu dengan lengan bajunya yang bersih karena takut suratnya akan kotor. Ayah dan anak itu memegang ketiga pucuk surat dengan tangan gemetar. Seolah-olah sedang memegang sesuatu yang luar biasa. Di luar jendela, Kaisang menunjukkan ekspresi canggung. Kemudian, dia berkata, ketika aku melewati kota provinsi, ada orang yang menitipkan untuk menyerahkan sesuatu kepada Tuan Wahyudi. Siapa? Tanya Wira. Dia merasa gelisah. Saat ini, Wulan berada di rumah kakak laki-lakinya di Provinsi Jawali. Aku nggak bisa menyebutkannya di sini. Jawab Kaisang. Kemudian, dia berbicara dengan suara pelan. Tolong Tuan Wahyudi turun sebentar supaya kita bisa membahasnya. Kalau nggak bisa, nggak usah disebutkan. Fandi, kembali ke dusun. Ucap Wira. Dia kembali ke dalam kereta dan menurunkan tirainya, kereta kuda pun kembali melaju. Fandi mengayunkan cambuk untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Kaisang terdiam di tempat. Kaisang hanya ingin membuat Wira merasa penasaran, tetapi Wira malah tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara. Kaisang berkata dengan suara pelan. Tuan Wahyudi, orang ini sangat penting bagimu dan berkaitan dengan masa depanmu. Wira menjawab dengan nada serius. Masa depanku tidak perlu kamu khawatirkan. Silakan pergi. Kaisang masih berusaha untuk menahan Wira, tetapi Rudi memblokirnya dengan pedang treksa. Konvoi kereta kuda perlahan meninggalkan tempat itu. Di dalam kereta, Lestari bertanya, Kak Wira, inspektur istana itu sepertinya ingin menyampaikan hal penting. Kenapa kamu nggak membiarkannya berbicara? Wira memicingkan matanya sembari menjawab. Kalau seseorang tiba-tiba mendekat secara misterius, dia pasti bukan ingin membahas hal baik. Orang-orang di sekitar Wira adalah orang terdekatnya. Kaisang bisa-bisanya memintanya turun dan berbicara berduaan dengannya. Jelas, pria ini memiliki motif tersembunyi. Ditambah dengan perkataan Farel sebelum pergi, Wira terpaksa harus lebih berhati-hati. Benar juga, jawab Lestari yang memahami maksud Wira. Kemudian, dia mengangkat ketiga pucuk surat sembari bertanya. Kalau begitu, kenapa kamu nggak mau membaca surat dari ketiga pejabat tinggi? Suryadi juga tampak mendesak. Bagaimanapun, itu adalah surat dari penasihat raja dan menteri. Lestari, kamu harus ingat baik-baik. Ucap Wira. Kemudian, dia menghela napas dan melanjutkan. Ketika sosok hebat berusaha bersikap baik pada mereka yang lebih lemah, pasti hanya demi dua hal, yaitu terus mengandalkanmu atau untuk memaksamu bekerja keras untuknya. Lestari dan Suryadi tampak ragu-ragu. Tuan Wahyudi, Wira tidak berbicara lebih banyak. Dia membuka ketiga pucuk surat dan membacakannya untuk kedua orang itu. Surat dari penasihat kiri memuji bakat Wira pada awalnya, lalu menasihatinya untuk tidak memiliki pikiran negatif terhadap istana yang belum memberinya penghargaan. Dia berjanji untuk berusaha keras memperjuangkan hak-hak Wira dan pada akhirnya, Kemal menyarankannya untuk terus memberikan nasihat dan kontribusi terhadap kepentingan besar negara. Surat dari Menteri Perang meminta saran Wira tentang strategi militer dan bagaimana menghadapi negara-negara musuh di sekitarnya. Surat dari Menteri Ritus mendorong Wira untuk segera mengikuti ujian agar bisa menjadi pejabat istana secepatnya. Suryadi dan Lestari tampak tercengang. Bab 393. Ketiga pucuk surat itu sama-sama menyebutkan prestasi besar Wira yang berhasil menembak mati Raja Tanui dan membantai 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Suryadi dan putrinya seolah-olah sedang mimpi. Lestari memandang Wira dengan sepasang matanya yang berbinar-binar. Dia hanya merasa bahwa kakak sepupunya itu sudah berbeda dari sebelumnya. Aura yang dipancarkan Wira sungguh luar biasa. Lestari bertanya, Kak Wira, jadi kamu benar-benar menghasilkan puluhan miliar gabak? Iya, jawab Wira. Lestari berkata, aku masih nggak percaya. Wira kehabisan kata-kata. Setelah kembali ke rumah, begitu Suryadi dan Lestari melihat tumpukan uang kertas, giok, uang emas, uang perak, mereka benar-benar takjub. Usai makan bersama, Wira mengumpulkan para petinggi dusun untuk melakukan rapat dan merencanakan berbagai permasalahan di desa, termasuk perkembangan selanjutnya untuk dusun Darmadi. Apakah dia menyadari niatku? Bisa-bisanya, dia bahkan nggak memberikanku kesempatan untuk berbicara. Ucap Kaisang. Sembari mengernyit dan melihat konvoi kereta kuda pergi, Kaisang mengeluarkan sepotong giok putih dari lengan bajunya. Batu giok ini sangat cantik, di mana ada ukiran naga dan burung foniks, serta kata Senia. Jika bukan karena Kaisang adalah pasukan elang hitam, juga benda ini diberikan secara langsung oleh pemimpin elang putih, Kaisang tak akan percaya bahwa benda ini adalah milik sosok itu. Kaisang bahkan lebih sulit mempercayai bahwa permaisuri itu akan menawarkan syarat luar biasa demi merekrut Wira yang tiba-tiba muncul ini. Orang itu menawarkan akan menganugerahi marga kerajaan dan hak waris yang tak tergantikan. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Sayangnya, Wira terlalu berhati-hati dan tidak memberikannya kesempatan untuk membujuknya secara langsung. Kaisang menyimpan giok tersebut dengan hati-hati, lalu kembali ke Kabupaten Uswal. Setelah memasuki pengadilan daerah, Fadil menghampirinya dengan ekspresi ramah sembari berkata, Tuan Kaisang, aku sudah menyiapkan sedikit anggur di restoran Karunia sebagai tanda terima kasih atas panduanmu pagi tadi. Sebagai seorang pemain lama di dunia,
Politik, Fadil merenungkan semua yang telah diungkapkan Kaesang dan menyadari bahwa Wira adalah sosok yang tidak bisa diremehkan. Dengan konflik antara mereka dan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian Radit, Fadil merasa khawatir dan tak akan bisa tidur nyenyak sebelum mengungkap rahasia di balik semua ini. Terima kasih, ucap Kaesang. Lantaran ingin mengetahui situasi di Dusun Darmadi, Kaesang pun bersedia untuk ditraktir oleh Fadil. Kedua orang yang sama-sama memiliki motif tersembunyi itu pergi ke restoran Karunia. Perjamuan mewah seharga 200.000 gabak telah dipersiapkan. Setelah minum 3 ronde dan mencicipi 5 hidangan yang beragam. Usai menanyakan hal yang membuatnya penasaran, Kaesang yang telah mabuk dan kenyang pun berdiri. Kemudian, dia berkata seraya menangkupkan tangan. Tuan Fadil, aku sudah nggak sanggup minum lagi. Lantaran menyadari bahwa Kaesang hendak pergi, Fadil mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di atas meja seraya berkata. Mohon arahan dari Tuan Kaesang. Apa latar belakang dari Wira yang bisa membuat Tuan Iqbal begitu mendukungnya? Begitu kotak kecil itu dibuka dan menunjukkan 5 batang emas. Kaesang segera meraihnya dan berkata, ada beberapa hal yang nggak boleh kamu ketahui. Tapi, aku akan memberimu sedikit peringatan. Dari mana dia kembali, serta apa yang terjadi di sana. Fadil tampak mengernyit dan merenungkannya. Kota pusat pemerintahan Jagabu dan invasi dari bangsa Agrel. Yuda yang berjasa dalam pertempuran besar itu. Dialah yang membunuh Raja Tanui dan membantai 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Mungkinkah Wira berhasil mendapatkan dukungan dari Yuda? Pikirkan perlahan, ucap Kaesang. Dia tersenyum, lalu pergi seraya membawa pergi kotak tersebut. Dia tak lupa mengingatkan. Nggak masalah kamu bisa menebaknya atau enggak, yang terpenting adalah jangan mengusiknya. Kalau enggak, kamu akan berakhir seperti Radit. Nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Terima kasih atas arahan Tuan. Ucap Fadil buru-buru. Dia menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Wira ternyata mendapatkan dukungan dari Yuda. Pantas saja, dia berani begitu sombong dan mendominasi. Di rumah keluarga Wibowo, kamu tetap saja begitu gegabah. Bukannya sudah kusuruh untuk tetap tenang, tapi kamu malah membuat keributan di seluruh kota. Maki Dian. Setelah menerima kabar dari pengadilan daerah, suara Dian terdengar agak emosi, tetapi sudut bibirnya malah terangkat. Wira benar-benar mendominasi. Dia terus maju dengan keberanian, dan tidak ada trik jahat yang bisa menghentikannya. Pria itu memang luar biasa. Kak, kenapa kamu tersenyum? Kamu terlihat sangat gembira. Tepat pada saat ini, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun berlari mendekat dengan wajah polos. Air liurnya bahkan terlihat mengalir. Joshua, kali ini kakak bertemu dengan seseorang yang sangat baik ketika bepergian. Jawab Dian. Dia mengusap air liur di sudut mulut adiknya, lalu memeluknya sembari berkata. Apakah kamu ingin pergi bersama kakak? Kita bisa bersama orang itu. Bersama orang itu, apakah dia adalah kakak ipar yang kakak carikan untukku? Bocah itu berteriak girang sambil mengangkat tangannya, lalu berkata. Oh, baguslah, aku punya kakak ipar baru. Akhirnya, ada yang berani menikahi kakakku. Bab 394. Wajah Dian tampak memerah, lalu dia segera berkata. Joshua, jangan asal bicara. Dia bukan kakak ipar barumu. Dia adalah bos baru. Joshua menggeleng sembari berkata, aku nggak mau bos baru. Aku ingin kakak ipar. Setelah punya kakak ipar, nggak akan ada yang menghina kakak sebagai pelakor lagi, apalagi mengatakan kakak nggak laku. Joshua, nggak masalah kalau kakak nggak laku. Kakak bisa menemanimu selamanya. Sambil memeluk adiknya, Dian tampak tersenyum getir dan berekspresi sedih. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah 3 kali, meskipun anggota keluarga Wibowo terlihat menghormati Dian, sebenarnya ada banyak gosip yang beredar. Di hadapan adik Dian yang cacat mental, orang-orang akan melontarkannya tanpa ragu. Baiklah, dengan ditemani kakak, aku nggak akan ditindas lagi. Joshua bersorak girang sambil bertepuk tangan. Sementara itu, sorot mata Dian tampak serius. Dia bertanya kepada Joshua. Siapa yang menindasmu lagi? Cepat beritahu kakak, apakah Paman Supri? Bukan, jawab Joshua yang terlihat ketakutan. Dia melambaikan tangannya seraya berkata, Kak, Paman Supri nggak menindasku. Paman Supri nggak mendorongku ke dalam sumur. Dia bukan ingin menenggelamkanku. Jangan pergi mencari Paman Supri, ya. Dia akan mendorongmu ke dalam sumur. Usai mengatakan itu, Joshua pun mulai menangis. Wajahnya tampak berlinang air mata. Raut wajah Dian penuh dengan kesedihan. Tepat pada saat ini, pintu perlahan terbuka. Seorang pria parubaya berjalan masuk. Dia mengulurkan tangannya ke arah Joshua dan bertanya. Kenapa kamu menangis seperti ini? Paman Supri, aku nggak memberi tahu kakak. Jangan mendorongku ke dalam sumur lagi. Wajah Joshua menjadi pucat dan dia bersembunyi di belakang Dian. Sekujur tubuhnya tampak gemetaran. Sorot mata Dian yang indah terlihat sangat dingin. Dia menatap pria parubaya itu lekat-lekat dengan tatapan penuh niat membunuh. Pria ini adalah paman keduanya, Supri Wibowo. Setelah orang tua mereka meninggal, Dian dan Joshua hanya saling bergantung hidup satu sama lain. Sementara itu, Supri selalu mendambakan harta keluarga. Sejak kecil, entah berapa banyak trik yang telah digunakan Supri untuk membahayakan nyawa Dian dan Joshua. Untungnya, Dian memiliki bawahan yang kompeten di bawahnya. Jika tidak, nyawanya dan Joshua pasti sudah direnggut sejak lama. Supri tersenyum canggung sembari berkata,
Dian, jangan dengarkan perkataan anak kecil. Dia adalah keponakanku, jadi bagaimana mungkin aku akan mencelakainya? Lagi pula, kalau sesuatu terjadi pada Joshua, kamu pasti akan menyalahkan paman setelah pulang. Paman Supri, katakan yang jelas. Seru Dian. Dia memandang Supri dengan sinis seraya berkata. Sejak kecil, berapa kali kamu sudah mencoba membahayakan kami? Aku tahu semuanya dengan jelas. Kali ini, ketika sesuatu terjadi padaku di Ispohan, bagaimana mungkin kamu nggak mencelakai Joshua? Sekarang, Joshua belum mati pasti karena kamu menerima kabar keselamatanku, lalu segera menyelamatkannya dari sumur, kan? Tanya Dian. Dian, kamu punya prasangka yang sangat dalam terhadap paman. Kamu menganggap paman terlalu jahat. Supri menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh emosi, seolah-olah dia sangat terluka. Paman Supri, aku mengenalmu dengan sangat baik, ucap Dian. Dia mencibir pelan, lalu menimpali. Kamu selalu ingin membahayakan Joshua karena harta keluarga, kan? Sekarang, aku akan memberikan seluruh warisan kepadamu. Aku akan pergi bersama Joshua dan orang-orangku. Kedepannya, kita sudah nggak punya hubungan. Apa? Seru Supri. Dia bertanya dengan ekspresi tercengang. Dian, kamu nggak bercanda dengan paman, kan? Selama ini, Dian telah berusaha mempertahankan harta keluarga untuk diwariskan kepada Joshua yang cacat mental. Selama bertahun-tahun, Supri telah berusaha untuk merampasnya dengan segala cara, tetapi gadis ini selalu berhasil mengatasi semuanya satu persatu. Bahkan, Supri memberikan 3 suami kepada Dian dalam upaya untuk menjauhkannya dari keluarga Wibowo. Alhasil, gadis ini berhasil membunuh ketiga suaminya dengan kejam dan melakukan semuanya dengan sangat rapi. Orang seperti Supri yang sangat berpengalaman pun tak kuasa merasa terheran-heran. Dia tidak percaya bahwa Dian akan menyerahkan seluruh warisan keluarga dengan mudahnya. Dian berkata, enggak, aku benar-benar akan memberikan semuanya padamu. Paman nggak perlu meragukannya. Mata indah Dian tampak berbinar-binar. Dia melanjutkan. Setelah pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu, aku baru menyadari betapa luasnya dunia ini dan bagaimana seharusnya memperoleh uang. Bab 395. Wira berjanji akan memberikan Dian 10% dari keuntungannya. Keuntungan yang didapatkan Dian kali ini mencapai 15 miliar gabak. Itu bahkan sudah cukup untuk menggantikan harta keluarga Wibowo selama 5 generasi dalam ratusan tahun. Kini, setelah Dian melihat betapa luasnya dunia ini, wanita itu juga tidak ingin bertengkar lagi dengan keluarga hanya demi sedikit warisan. Setelah merenungkan makna di balik kata-katanya, mata Supri pun tampak berbinar-binar. Kemudian, dia bertanya. Dian, mungkinkah kamu sudah menemukan jalan baru untuk menjadi kaya sehingga nggak tertarik dengan warisan lagi? Dian berkata dengan nada dingin. Itu nggak ada hubungannya denganmu. Aku, Joshua, dan para bawahanku akan meninggalkan rumah keluarga Wibowo besok. Jaga dirimu baik-baik. Supri terus mendesak dengan berkata, Dian, bagaimanapun aku adalah pamanmu. Kamu seharusnya memberitahuku kemana kamu akan pergi. Aku akan pergi ke Dusun Darmadi dan bekerja untuk Wira. Kamu seharusnya pernah mendengar namanya, kan? Lantaran takut Supri akan terus mengganggu, Dian pun merenung sejenak dan menyebutkan nama Wira. Wira, Supri terkejut, lalu berkata seraya berseri-seri. Tentu saja paman pernah mendengarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan bocah itu di kota pusat pemerintahan Jagabu? Setelah pulang, kenapa nyalinya menjadi begitu besar? Dia bisa-bisanya berani menyerang keluarga Suteja dan Radit, bahkan menaklukkan mereka. Paman Supri, ada kalanya, mengetahui terlalu banyak nggak baik untukmu. Ucap Dian. Dia mengernyit seraya melambaikan tangannya dan berkata. Besok, aku akan menyerahkan hartanya kepadamu. Aku sudah lelah sekarang. Supri malah tidak ingin pergi. Sebaliknya, dia memicingkan matanya sembari berkata. Dian, kamu bersedia mengikuti Wira, pasti karena dia adalah sosok hebat, kan? Menurutmu, kalau dia tahu bahwa kamu meracuni ketiga mantan suamimu, apakah dia masih akan menghiraukanmu? Raut wajah Dian berubah drastis. Dia sontak bertanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Supri menjawab, jangan khawatir, aku adalah pamanmu, jadi bagaimana mungkin akan merusak rencanamu? Supri terkekeh-kekeh sembari berkata, kamu rela menyerahkan warisan dan mengikuti Wira, itu artinya dia sangat percaya padamu, kamu juga pasti tahu rahasia besar yang membuatnya menghasilkan uang. Seingatku, sabun dan gula kristal berhubungan dengan Wira. Paman nggak minta banyak, cukup berikan satu resep rahasia untukku, maka paman nggak akan merusak rencanamu. Paman akan membiarkanmu pergi dengan Wira. Bagaimana? Tanya Supri. Dian sangat murka, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Supri ternyata begitu serakah. Setelah mendapatkan warisan, dia masih enggan melepaskan Dian. Bisa-bisanya Supri menyuruh Dian untuk mencuri resep rahasia Wira. Dia benar-benar sangat serakah. Pikirkan baik-baik, setelah itu baru jawab paman, iya, jangan pergi tanpa pamit. Kalau enggak, paman akan pergi ke Dusun Darmadi dan mengajak Wira mengobrol. Ancam Supri. Dia tertegun sejenak, lalu segera pergi dan sana. Dian terpaku di tempat. Air matanya mengalir dan ekspresinya sangat menderita. Kak, jangan menangis, ucap Josa. Bocah itu memeluk Dian sembari berkata, kakak adalah orang baik, kakak nggak akan membunuh kakak ipar. Paman Supri adalah orang jahat. Aku nggak mempercayai kata-katanya. Dian memeluk adiknya seraya menangis dan berkata.
Joshua, kita nggak jadi pergi ke Dusun Darmadi, kita tinggal di sini untuk mengurus bisnis keluarga. Dian tidak ingin mencuri resep rahasia Wira, apalagi membiarkan Wira mengetahui masa lalunya. Dian terpaksa memutuskan hubungannya dengan Wira. Wanita seperti Dian hanya akan menjadi kelemahan jika menetap di sisi pahlawan seperti Wira. Di rumah bata barunya Danu, Mary bergumam dengan tidak senang. Aku adalah perampok gunung, bukan warga Dusun Darmadi. Kenapa malah mengajakku untuk ikut rapat? Setelah datang ke Dusun Darmadi, dia dikurung di rumah baru ini. Kondisi di dalamnya masih cukup baik. Akan tetapi, Mary yang terbiasa hidup bebas di pegunungan, kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan terbatas seperti ini. Aku lihat, kamu terus menggaruk dinding sepanjang hari, jadi mengira kamu ingin keluar. Itu sebabnya aku mengajakmu. Kak Wira mengatakan bahwa kamu boleh ikut. Kalau nggak mau pergi, lupakan saja, ucap Danu. Pria itu mengernyit, lalu berbalik dan siap untuk menghadiri rapat. Aku akan ikut. Mana mungkin aku takut dengan kalian, seru Mary. Dia tampak mendongak dan membusungkan dadanya dengan ekspresi enggan. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Wira yang tidak tahu malu itu sedang rapat dan semua orang berkumpul bersama, Mary bisa mengambil kesempatan untuk mencuri kuda dan kabur ke Yispohan. Hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia berpura-pura enggan hanya demi menurunkan kewaspadaan orang-orang tersebut. Ketika tiba di tempat rapat berlangsung, Mary sontak tercengang.